Perkenalkan, nama saya Diana Fitri dengan NIM 23302030. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya, Fikih Siasat 3. Kali ini materinya adalah pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali dalam fikih siasah. Yang pertama, pemikiran Al-Mawardi dalam fikih siasah. A. Latar belakang pemikiran Al-Mawardi tahun 972 sampai 1058 Masehi adalah seorang ahli fikih dan hakim yang hidup di masa awal kemunduran kekuasaan Abbasiyah. Karya monumentalnya Al-Ahkam As-Sultaniyah merupakan kitab politik Islam pertama yang sistematis membahas tentang tata pemerintahan dan institusi politik Islam. B. Konsep politik dan kekuasaan. Al-Mawardi sangat sistematis dalam menjabarkan struktur pemerintahan Islam. Menurutnya, imamah, kepemimpinan adalah fardu kifayah yang harus ditegakkan untuk menegakkan agama dan mengatur dunia. Kekhususan pemikiran Al-Mawardi. Sistematis struktur negara, Al-Mawardi secara jelas membagi jabatan pemerintahan seperti Wazir Tafwid, Perdana Menteri, Wazir Tanfiz, Eksekutor Kebijakan, Hakim, Gubernur, dan lain-lain. Ini merupakan bentuk awal pembagian kekuasaan dalam Islam. Kriteria pemimpin harus memiliki syarat-syarat yang adil, berilmu, sehat, jasmani, dan mampu menjelaskan tugas-tugas negara. Pemilihan pemimpin oleh ahlul halli wal aqdi, ia menegakkan pentingnya pengangkatan pemimpinan oleh sekelompok orang yang mewakili umat Islam dan memiliki kompetensi dalam agama dan di dunia. Pemisahan kekuasaan, meski tidak seperti sistem modern, Al-Mawardi tetap menyentuh konsep pemisahan fungsi dan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan sebagai amanah, kekuasaan bukan hak tetapi amanah yang harus dijalankan untuk kemaslahatan umat. Dalam pemikiran Al-Mawardi dalam fikih siasat terdapat poin-poin penting. Yang pertama tentang konsep imamah kepemimpinan. Al-Mawardi menegaskan bahwa mendirikan imamah adalah kewajiban dalam Islam untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum syariah, dan melindungi umat Islam. Yang kedua, struktur pemerintahan. Khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Khalifah memiliki otoritas tinggi dalam pemerintahan Islam, bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum syariah dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, fungsi negara. Menjaga agama, negara bertugas melindungi agama Islam dan memastikan pelaksanaan syariah. Menjamin kesejahteraan negara, harus memastikan kesejahteraan rakyat melalui distribusi zakat, perlindungan hak-hak, dan keadilan sosial. Yang keempat, prinsip keadilan. Al-Mawardi menekankan pentingnya keadilan sebagai dasar pemerintahan. Pemimpin yang tidak adil dianggap tidak layak memimpin, karena keadilan adalah inti dari stabilitas sosial dan politik. Nah, langsung saja. Yang kedua adalah pemikiran Al-Ghazali dalam fikih siasah. Yang pertama, latar belakang pemikiran Al-Ghazali tahun 1058 sampai tahun 1111 Masehi, dikenal sebagai Hujjatul Islam, adalah seorang teolog, filsuf, sufi, dan ahli fikih besar dalam dunia Islam. Karya-karyanya banyak berpengaruh dalam berbagai bidang keilmuan, termasuk dalam politik Islam. Fikih siasat, pemikiran politik Al-Ghazali tidak lepas dari konteks zamannya, yaitu masa dinasti Abbasiyah yang mengalami kemunduran politik dan dominasi kekuasaan oleh dinasti-dinasti kecil serta kekuatan militer seperti Saljuk. Yang B, konsep politik dan kekuasaan. Dalam bukunya Al-Iqtisad fi Al-Iqtiqad dan Nasihat Al-Muluk, Al-Ghazali menekankan pentingnya kekuasaan dalam menjaga agama dan stabilitas sosial. Ia mengatakan agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu tanpa pondasi akan runtuh dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Kekhususan pemikiran Al-Ghazali, legitimasi kekuasaan melalui agama. Al-Ghazali menekankan pentingnya legitimasi agama dalam kepemimpinan politik. Seorang penguasa sah apabila mendapatkan pengakuan dari khalifah yang dianggap sebagai simbol otoritas keagamaan, meskipun hanya bersifat simbolis. Stabilitas lebih penting dari sistem. Ia lebih mengedepankan stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan daripada bentuk ideal kekuasaan. Dalam situasi kritis, penguasa tidak hanya sepenuhnya adil, tetap lebih baik daripada kekacauan tanpa pemerintahan. Peran ulama.
Sebagai penjaga moral penguasa, ulama memiliki peran strategi dalam menasihati dan mengontrol pemimpin agar tetap berjalan di atas syariat. Namun mereka tidak boleh merebut kekuasaan atau menciptakan konflik. Dalam kuasa imamah, Al-Ghazali berpendapat bahwa imamah, kepemimpinan tertinggi umat Islam, merupakan keharusan syar'i meskipun sifatnya bukan bagian dari rukun agama. Imamah dibutuhkan demi menjaga kemaslahatan umum. Yang terakhir, etika politik. Al-Ghazali sangat menekankan pada etika. Seorang pemimpin harus memiliki sifat adil, amanah, dan bijaksana jika ia menolak kekerasan dan menekankan pembinaan moral masyarakat oleh negara. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.